yang berbahagia, bahwa insya Allah Syekh Husain Jabir sekali lagi adalah merupakan adik kandung dari Syekh Ali Jabir, ya insya Allah akan melanjutkan perjuangan beliau almarhum sebagai dai nasional, sebagai pengisi acara Serambi Islami di TVRI, terus mengisi wisata hati di Antv, dan sebagai Dewan Yuri Hafiz Indonesia di RCTI pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian nanti akan bisa menyaksikan langsung di RCTI karena beliau nanti akan menjadi Dewan Yuri pada Yuri Hafiz pada RCTI di bulan suci Ramadan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, untuk memanfaatkan waktu pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita persilakan kepada guru kita untuk berikan tausiah kepada kita semuanya, dan nantinya tentu ada dialog, ada tanya jawab dari Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah Syekh kita berikan kesempatan nantinya untuk memberikan tanggapan dan jawaban dari Bapak Ibu. Olehnya itu kepada Syekh dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والشكر لله. Terima kasih Pak Rahim, Rahman Rahim. Tinggal Bismillah aja. Terima kasih banyak. Masya Allah, tadi nikmati tidur, kasih rumah yang mewah, kasur yang bagus. Saya bilang kepada panitia, Alhamdulillah, lebih bersih daripada hotel-hotel. Bisa menikmati tidurnya, Alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khair. Semoga Allah balas kebaikan-kebaikan Pak Rahman untuk dakwah Islamiyah, berjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di sebuah hari yang penuh berkah, bertemu dengan orang yang salihah. Saya paling suka isi acara subuh. Kenapa? Karena yakin kita lagi duduk bersama orang yang salihah. Karena orang yang begitu tidur tadi malam sudah niat mau bangun salat subuh, mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghormati janjinya bersama Allah. Mereka itu sangat mulia di mata Allah. Karena itu saya suka, senang, bahagia. Beda dengan orang yang lain. Karena sama-sama kita melihat banyak umat Islam salat, tapi cuman ambat waktu salat subuh gak ada. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya gak ada. Dan lebih parah lagi musibahnya, begitu dia tadi malam tidur, dia sengaja
tidak mau bangun salat subuh. Dia ada urusan nanti jam 7, jam 8 pagi, dia taruh alarm dia jam 7, jam 8 untuk urusan dunianya, untuk kerja, untuk sekolah, untuk kuliah, tapi untuk salat tidak. Karena itu kata ulama, orang mukmin selalu ada di dalam taat kepada Allah. Orang mukmin selalu berada di dalam taat kepada Allah. Artinya apa? 24 jam orang mukmin taat. Karena di sini setiap amalan kita, setiap nafas kita, setiap niat yang ada di dalam hati kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang mukmin sebelum tidur dia ingat Allah, dia ambil wudu, kemudian salat 2 rakaat, baru tidur, niat-niat mau bangun nanti tahajud dan mau bangun salat subuh. Begitu dia tidur, dihitung tidur itu sebagai amal ibadah. Tidur. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidur dalam keadaan wudu, begitu dia baca ayatul kursi, baca doa tidur, kemudian dia tidur, malaika atas kepalanya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, sampai bangun. Coba bayangkan, tidur, nikmati tidurnya, malaika berdiri atas kepalamu dan malaika berdoa untukmu, ya Allah ampunilah si fulan ini, ya Allah rahmati si fulan ini. Dalam taat dihitung sebagai amal saleh. Tidur amal saleh. Kenapa? Karena niatnya mau istirahat sebentar untuk lanjut taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang indah di sini apa? Yang indah di sini, kalau anda tiba-tiba ketiduran. Coba bayangkan. Tiba-tiba ketiduran. Kesian, setiap hari, setiap malam dia bangun tahajud, bangun salat subuh. Tiba-tiba satu hari bangun, udah jam 6 pagi. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hitung dan tulis baginya sudah tahajud dan sudah salat subuh berjamaah. Tiduran, tidur dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sudah amal yang sempurna. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang istiqamah, tahajud, istiqamah, puasa sunnah, tiba-tiba kata Rasulullah, musafir atau sakit. Kebiasaannya taat. Kebiasaannya taat. Tahajud, puasa sunnah, tiba-tiba kata Rasulullah, orang itu sakit atau musafir, gak bisa menjalankan kebiasaannya. Di sini kata Rasulullah SAW, fayuktabu lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Allah tulis baginya semua amalan-amalan kebiasaannya, dihitung pahala yang sempurna baginya. Karena itu hadis paling utama kalau kita belajar buku-buku fikih, hadis paling utama apa? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Niat yang baik, kaidah niat yang baik
ikuti dengan amalan yang baik, Allah berikan yang lebih baik. Niat yang baik, ikuti dengan amalan yang baik, Allah sudah janji akan berikan kepadamu yang lebih baik dan yang paling baik dalam segala urusan. Dan yang lebih indah lagi di sini, niat yang baik harus wajib bagi orang mukmin selalu siapkan niat yang baik. Begitu rahmat Allah. Kalau masalah amalan yang baik, masing-masing dengan kemampuannya. Coba Allah maafkan. Si fulan ini bisa tahajud 11 rakaat. Si fulan ini gak bisa, baru 2 rakaat. Boleh. Si fulan ini bisa khatam Quran berkali-kali. Si fulana ini gak bisa, cuma dalam 1 bulan sekali. Boleh. Semua masing-masing dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang anda bisa, yang anda mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Yang anda bisa, yang anda mampu. Tapi bagi Allah, cukup anda punya niat yang baik. Udah cukup bagi Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu siapkan niat yang baik. Karena langsung dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang sempurna bagimu. Dengan niat yang baik walaupun belum ada amalannya. Belum ada amalan sama sekali, baru niat. Anda dapat pahala yang sempurna. Enak. Dapat pahala yang sempurna, belum ada amalannya. Coba hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun atahu Allahu malan wa ilma, fahuwa yunfiquhu fi sabilillah." Ada orang Allah berikan anugerahnya, berikan ilmu dan harta. Si fulan ini habiskan ilmu dan hartanya di jalan Allah. Ada orang miskin, gak punya ilmu, tidak punya harta. Dia ucapkan dalam hatinya, "Ya Allah, kalau engkau berikan ilmu dan harta seperti si fulan ini, akan saya habiskan ilmu dan harta saya di jalanmu ya Allah sepertinya." Belum punya apa-apa, tidak punya apa-apa, baru niat. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahuma fil ajri sawa." Pahalanya sama-sama. Allahu Akbar. Pahalanya sama-sama. Orang habiskan ilmu dan hartanya di jalan Allah dapat pahala wajar. Orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya harta, belum melaksanakan amalannya, di sini kata Rasulullah, ya, pahalanya sama-sama. Karena sudah dia siapkan niat yang baik. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu dan harta, dia akan menjalankan janjinya bersama Allah, akan habiskan semuanya di jalan Allah. Karena itu kata ulama, kalau masih susah amal, jangan sampai susah niat. Jangan sampai. Niat itu gratis. Niat itu gratis. Selalu siapkan niat yang baik. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita laksanakan amalannya, bismillah. Tapi kalau belum ada kesempatan, tetap anda dapat pahala yang sempurna.
setiap amalan yang baik, setiap acara yang baik, suka. Ya Allah, aku ingin. Lihat lagi bangunan masjid misalnya, suka. Ya Allah, ya Allah, kalau berikan harta akan saya bangun masjid juga. Pahalanya masjid. Lihat orang baca Quran, suaranya indah, bagus bacaannya. Tidak boleh cuma nikmati aja, nggak boleh. Ya Bu, Bu belakang sana, Ibu, nggak boleh. Izin ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau mendengar orang yang baca Quran, suaranya indah, bagus bacaannya, tidak boleh nikmati aja, gak boleh. Sekarang, kalau kita melihat orang kaya ada harta, ada rumah bagus, ada mobil bagus, kita bagus melihat dan mau sepertinya. Betul? Mau, oh, ini mau, saya mau, ini mau. Tapi kok kalau mendengar orang baca Quran, tidak pernah saya mau jadi sepertinya. Itu masalahnya. Ini yang mau kita bahas. Apa? Banyak antara kita, ya, setel Quran, dengar Quran, ya, tapi tidak pernah ada harapan saya punya bacaan bagus. Lihat qari, suka bacaan qari'nya, tapi tidak pernah mau jadi qari sepertinya. Melihat orang hafiz, suka melihat orang anak-anak hafiz, tapi tidak pernah mau saya menjadi hafiz. Betul? Itu yang tidak boleh. Bagaimana kita melihat kenikmatan dunia, kita mau harus begitu melihat kenikmatan surga, kenikmatan akhirat, amal salih, kita suka dan mau seperti itu. Mohon maaf kalau saya tanya Bapak Ibu di sini, sudah hafal 30 juz? Mungkin yang di sana pakaiannya putih sudah hafal kayak ini. Sudah hafal 30 juz? Coba bilang 30 juz. Sudah hafal banget. Ha, baru? Serius? Ini yang kita mau bahas. Apa? Saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Belum 30 juz gak apa-apa, tapi juz 30 sudah. Juz 30. Juz 30. Pertanyaannya, kenapa banyak antara kita belum hafal, padahal banyak anak-anak kita umurnya 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun sudah hafal 30 juz. Berarti masalah bisa? Tapi kenapa antara kita banyak belum hafal juz 30, bukan 30 juz? Belum hafal. Kenapa belum hafal? Karena mohon maaf, tidak ada niat. Gak pernah ada niat. Banyak antara kita sudah cukup baginya apa? Qulhu terus. Sudah cukup baginya. Dan buktinya sudah puluhan tahun hafal
tribal qul inna a'tainaka wal asri alhaakum. Itu hafalannya sudah berapa lama? 1 tahun ada, 10 tahun ada, 20 tahun ada, 30 tahun ada. Terus selama puluhan tahun lagi apa? Kalau memang sudah ada niat, karena saya tanya serius niatnya atau tidak. Kalau ada niat, kalau bapak ibu hafal setiap 1 hari baru 1 ayat, bukan 1 halaman, baru 1 ayat hafal setiap hari, berarti sudah lama 30 juz. Tapi karena masalahnya belum ada niat. Suka melihat qari, menikmati bacaan beliau itu, tapi tidak pernah aku ingin menjadi qari, aku ingin menjadi hafiz. Nanti insyaAllah di bulan Ramadan akan kalian lihat di Hafiz Indonesia RCTI banyak anak-anak kecil hafal 30 juz dalam 1 tahun, dalam 2 tahun sudah hafal 30 juz. Gimana bisa? Kata mereka, saya pernah melihat program Hafiz Indonesia di TV, saya suka banget. Kenapa ini umur yang sama, kenapa saya belum bisa? Baru dia mulai baca, baru mulai hafal, sudah 30 juz. Dalam 1 tahun sampai 2 tahun, sudah hafal 30 juz. Anak yang kecil harap dia menjadi hafiz seperti saudaranya, seperti umur yang sama. Kita kenapa tidak pernah harap menjadi hafizah? Itu masalah. Karena itu bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau masih susah amal, jangan sampai susah niat. Anda mulai baca, hafal atau tidak hafal, itu urusan Allah. Karena beda kemampuannya. Si fulana ini pintar, bisa cepat hafal. Si fulana ini gak bisa. Juz 30 sudah 30 tahun belum dapat. Ada seperti itu. Ada yang mudah hafal, ada yang susah hafal. Tapi yang luar biasa, tetap pahalanya dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap 1 huruf 10 kebaikan. Hafal tidak hafal, tetap pahalanya sempurna. Karena itu bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau masih susah amal, jangan sampai susah niat. Masih susah hafal, tapi jangan sampai susah niat. Niat dulu, nanti Allah sudah janji akan berikan kemudahan dalam belajaran Al-Quran, dalam hafalannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kata Allah, aku telah memudahkan, sudah telah memudahkan belajaran Al-Quran dan hafalan Al-Quran. Fahal min muddakir, ada yang mau, ada yang mau. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bilang, ya Allah aku mau, ya Allah aku mau. Belum bisa. Ya Allah berikan kemudahan, ya Allah mudahkan hafalan saya, ya Allah mudahkan belajaran saya. Usahakan. Alhamdulillah, di mana-mana alhamdulillah sekarang ada majlis ta'lim. Di mana anda berada, alhamdulillah bisa belajar melalui YouTube. Banyak ustaz-ustazah najar Quran melalui Zoom. Yang anda bisa sesuai waktunya, keadaannya, silahkan. Yang penting harus Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita jujur dalam niat kita, dan kita ini, ya Allah saya sudah laksanakan amalannya. Nanti tinggal Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan dalam belajarannya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama selalu siapkan niat yang baik. Selalu siapkan niat yang baik. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, aku mau. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat jasadmu, tidak melihat siapamu, namanya, jabatannya, keluarganya, tidak melihat. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kalian. Hati kita isinya apa? Isinya Quran, isinya amal salih, ada niat yang baik. Allah janji akan berikan kemudahan dalam amalannya. Tapi kalau belum ada niat, mana bisa ada amalannya? Karena itu, kalau masih susah amal, jangan sampai susah niat. Dengan lihat langkah pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Ini langkah pertamanya. Besoknya ikuti dengan amalan yang baik sesuai kemampuannya. Pasti dan yakin Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan yang lebih baik lagi dalam segala urusan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan hidayah dan taufiknya kepada kami semua, biar kita selalu taat dan istiqamah atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berikan kesempatan waktu yang luas untuk soal jawab, biar lebih komunikasi sama jamaah. Silahkan Ustaz. Baik, makasih banyak Syekh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan pengantar dari Syekh kita, yang pada intinya kita segala sesuatunya, apapun yang akan kita kerjakan itu berangkat dari niat. Apakah itu urusan dunia, urusan ukhrawi, itu berangkat dari niat. Tentu Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin kita pertanyakan pada subuh yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kami membuka sistem pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya terkait masalah seputaran Islam, bukan hanya terkait apa yang dibahas tadi Syekh kita, tetapi di luar itu juga kita berikan kesempatan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya. Ibu-ibu di belakang. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Muhammad Aris, penyuluh agama Islam Kecamatan Bolang. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bisa datang di sini bertemu dengan Syekh. Mudah-mudahan nantinya bisa mendapatkan berkah insyaallah. Pertama dulu, waktu saya menonton YouTube dulu, melihat Syekh Ali Jabir, mengatakan beliau bahwa insyaallah Indonesia akan diusahakan 1 juta penghafal Al-Quran. Saya situ berharap bisa masuk di situ. Minimal saya membantu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, karena saya sudah juga menghafal alhamdulillah, saya ingin menanyakan bagaimana metode murajaah dengan segala kesibukan yang ada sekarang, ya, supaya hafalan yang sudah ada tidak lepas. Ya, itu saja mungkin untuk sementara Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bagaimana kita bisa memudah hafal dan biar kita tetap hafal, tidak hilang hafalan kita.
Bagaimana cara murajaah niat, gimana itu? Saya mau tanya Bapak Ibu di sini, hafal surah Al-Fatihah? Hafal surah Al-Fatihah? Apakah kalau saya minta ibu bapa baca Al-Fatihah, apakah ragu-ragu atau bisa baca aja? Kenapa? Karena sering berulang-ulang, sering baca. Jelas? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Quran. Tidak ada obat selain itu. Rasulullah berikan obat kepada orang yang mau tetap hafalannya kuat, tidak hilang hafalannya. Kata Rasulullah, ta'ahadul Quran fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi 'uquliha. Artinya ta'ahadul Quran, sering baca, sering murajaah. Tidak ada selain itu, tidak ada. Ini buktinya, karena kita baca Al-Fatihah berkali-kali, baca Qul huwallahu ahad berkali-kali, tidak pernah kita ragu-ragu dalam bacaan kita Qul huwallahu ahad atau Al-Fatihah. Seperti itu. Yasin, banyak di Indonesia hafal Yasin. Kok bisa hafal Yasin padahal surahnya panjang? Ya, karena sering baca. Sama aja. Ada prosesnya itu, awal-awalnya harus kita berulang-ulang terus. Datang satu saat terasa sudah ditulis dalam hati kita, tidak perlu kita selalu murajaah. Cukup dalam satu minggu sekali murajaah boleh. Tetap, misal sekarang yang hafal Yasin, kalau dia ragu-ragu baca sedikit, udah balik lagi hafalannya. Berarti Ustaz Muhammad Haris, itu obatnya. Bagaimana misal ada satu surat yang anda terasa sering hilang, udah fokus di situ. Fokus di situ, setiap hari di mana anda berada, ulang lagi terus. 2-3 hari akan menjadi seperti Al-Fatihah, sama. Tidak akan ragu-ragu lagi dalam bacaannya. Dan begitu, pelan-pelan. Jangan mau hafal semuanya langsung. Pelan-pelan, mulai dengan satu langkah dulu. Ya, hafal juz 30. Tidak boleh anda mulai hafal surah Al-Baqarah, tidak boleh. Kalau proses hafalan, tidak boleh langsung lari kepada surah Al-Baqarah, tidak boleh. Hafal juz 30 dulu. Habis juz 30, coba lihat kondisinya dulu. Kalau terasa sudah lancar, baru boleh lanjut. Kalau belum lancar, tetap dalam juz 30. Lancarkan dulu, kuatkan dulu, baru lanjut surah-surah yang lain. Seperti itu caranya. Semoga ini jelas, insyaAllah. Terima kasih. Saya kira itu tadi ya jawaban dari Syekh kita. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu-ibu? Ya, dari ibu-ibunya dulu. Ibu-ibu dulu, silakan. Nama saya Hak Jaimari, profesi saya sebagai pendidik. Sesuai dengan tema tadi yang disampaikan oleh Pak Syekh tentang masalah niat. Kebetulan pernah saya mendengar kalau ketika kita melaksanakan suatu amalan sunnah, yaitu puasa sunnah, misalnya hari Senin Kamis, malamnya kita sudah niat, tetapi pada esoknya itu atau pada hari itu terkena sakit, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Yang kami tanyakan, apakah amalan niat tadi itu sama dengan waktu kita teruskan itu puasa ketika juga tadi dibatalkan. Yang kedua sih, yang kami tanyakan tentang puasa sunnah Ayyamul Bid. Karena di situ saya lihat, saya pernah lihat juga di YouTube bahwa pelaksanaannya 3 hari, yaitu pada saat 13, 14, 15. Nah, ketika misalnya terlewati 13, hanya 14 baru kita ingat, maka kita hanya laksanakan 2 hari saja. Apakah amalannya itu sama dengan waktu puasanya 3 hari, atau
hanya 2 hari itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada undangan, dia ikut undangannya. Di sini lebih baik kalau dia tahu teman yang undangan itu kecewa kalau dia tidak datang, harus dia datang dan harus makan. Jadi batal sunnah puasanya. Di sini kata Rasulullah SAW akan dapat pahala yang sempurna. Ya, sama aja kalau menjalankan amalannya atau batal puasanya gara-gara ada wajar, alasan yang wajar, uzur yang jelas, sakit, musafir atau ada undangan. Di sini mana lebih baik? Terima undangan, menenangkan hati mereka lebih baik daripada menjalankan puasa sunnah. Di sini Anda dapat pahala yang sempurna seperti orang puasa hari yang sempurna. Yang kedua, sekarang sunnahnya memang wasiyamu 3 ayamin min kulli syahr, puasa 3 hari dalam setiap bulan, dan ada satu riwayat hari 13, 14, 15. Ayah saya sendiri sudah puluhan tahun istiqamah puasa sunnah. Dia terasa sebagai wajib baginya. Saking rajin dan istiqamah, dihitung itu wajib bagi saya. Begitu kalau kelewatan 1 hari, dia sering qadha. Berarti 14, 15, 16. Membuktikan, ya Allah, aku semangat. Ya Allah, aku jujur mau jaga puasa sunnah saya. Dapat pahala yang sempurna. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, silakan ada satu lagi. Nama saya Haji Burhan. Saya pribadi mengidolakan Syekh Ali Jabir. Setiap ada kesempatan, ada ceramahnya di TV, insya Allah saya ikuti. Mungkin yang saya sampaikan di sini lain daripada yang lain. Kita sudah tahu C12 bersaudara. Semuanya laki-laki dan semuanya penghafal Al-Quran. Yang kami di sini sampaikan selaku orang tua, tentu orang tua saya luar biasa, sehingga kedua belas anaknya penghafal Al-Quran, dan ini nanti akan merupakan motivasi kepada kami semua. Pernah saya di Madinah tanya-tanya di mana itu kampungnya Ali Jabir. Saya tidak pernah ketemu Ali Jabir. Cuma yang saya pernah ketemu Syekh Muhammad Jabir. Setelah saya tahu bahwa akan ceramah di Sengkang, saya pasrahkan diri ke sana, mau ketemu dengan Muhammad Jabir. Yang saya ingin tanya, bagaimana apa-apa yang dilakukan orang tua saya sehingga ke-12 anaknya ini semuanya penghafal Al-Quran. Dan apakah orang tua saya sampai sekarang kedua-duanya masih hidup? Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati niat baik melihat kita keluarga yang baik. Terima kasih. Ya memang, alhamdulillah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kalian belum tahu, ayah saya tidak pernah masuk sekolah. Ayah saya tidak pernah masuk sekolah. Ibu saya kalau tulis alif ba tidak tahu bedanya apa.
alif ba, kalau tulisan huruf Arab, dia tidak ngerti. Dia masuk SD, umurnya 52 tahun. Baru masuk SD. Baru belajar. Nenek saya dari ayah tidak bisa telepon itu, gak bisa, gak tahu angka-angka ini, gak tahu. Tapi rajin istiqamah, khatam Quran berkali-kali. Kalau Quran bisa, bawa buku yang lain gak bisa baca, gak bisa, padahal huruf sama, gak bisa baca. Kalau Quran dia sering istiqamah, khatam berkali-kali, 3-4 hari khatam, 3-4 hari khatam, 3-4 hari khatam. Jadi kalau tanya saya gimana, wallahu alam, saya juga belum tahu. Tapi setahu saya, orang tua saya punya niat yang baik. Dan selalu dia doa untuk anaknya. Selalu. Ayah saya walaupun lagi marah tidak pernah menjelekkan anaknya. Walaupun lagi marah, dia Allah yahdi, semoga dapat hidayah. Marah, Allah yahdi, semoga dapat hidayah. Oh, dah selesai. Itu marah nih. Tak pernah dia mendoa semoga hancur anak yang jahat ini. Padahal betul kita jahat dulu, jahat. Kan namanya anak muda suka main bola, suka kesana sini. Bukan sahabat kita ya, bukan lahir Madinah ya. Lahir Madinah dekat Masjid Nabawi. Tapi kita bukan sahabat. Masih manusia biasa. Kita punya kegiatan seperti anak muda. Tapi orang tua kita sabar. Sabar. Sampai banyak pelajaran dari mereka. Di Indonesia sama. Di Indonesia sama. Tapi mohon maaf, di Indonesia untuk urusan dunia sabar. Itu bedanya. Untuk urusan dunia mereka di sini sabar, tahan. Coba bayangkan. Sekarang ibu, mohon maaf ya, kalau ibu-ibu di Indonesia anaknya tidur azan subuh, oh anakku, ayo salat subuh. Ayo, kata anak, oh kasihan, kasih selimut lagi. Oh. Tapi begitu kalau jam 7 sekolah gimana? Ayo anakku sekolah. Ayo sekolah. Anak ini faham apa? Sekolah lebih mulia daripada salat. Sekolah wajib, salat tidak. Besoknya, kalau anak kita di sekolah, SD, SMP, SMA, orang tuanya semangat. Layani, jaga, kasih semuanya. Yang penting sekolahnya lancar. Kasih semuanya. Mau apa sayang, mau ini. Yang penting sekolahnya lancar. Begitu habis sekolah, gak cukup bagi mereka. Oh harus lanjut kuliah. Kuliah oh gak ada di sini, harus luar kota. Siap. Habis padahal orang tuanya miskin, gak punya, gak mampu. Tapi bekerja keras, cari kerja lagi, minjam duit lagi untuk anaknya lanjut kuliahnya. Semangat luar biasa. Tapi untuk urusan dunia, bedanya orang tua saya semangat, tapi untuk urusan akhirat. Dulu saya masih ingat waktu kita kecil,
waktu itu kita dalam satu rumah tahfiz ya, kita bisa bilang dalam satu tahfiz kita 7 orang. 7 orang, jadi itu sangat mengganggu guru kita. Saking nakalnya kita. Gak ada yang tahan, setiap masuk tahfiz keluar, keluar, keluar. Ini keluarga Jabir, keluar, keluar. Akhirnya ayah saya mendatangkan satu guru khususan untuk kita, khususan untuk anaknya, biar fokus di situ lancar. Cuman kita keluarga Jabir 7 orang, ada gurunya diajari. Berjuang tapi untuk urusan akhir. Saya mulai azan 12 tahun, sudah mulai azan. 15 tahun saya jadi imam. Diajarin oleh ayah saya. Kita habis salat subuh gak boleh pulang. Duduk di masjid sambil duha. Baca Quran sambil duha. Begitu masuk waktu duha, kita 7 orang bersaudara laki-laki yang waktu itu ada. Ayah saya salat 2 rakaat. Yang lain 2 rakaat. Jadi imam ajarin kita. Masih kecil kita. Ajarin 2 ini. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dari kecil. Semangat urusan surga akhirat. Itu bedanya. Kalau kalian bisa berubah hal ini, akan menjadi anakmu insyaAllah lebih baik daripada keluarga Jabir insyaAllah. Yang penting dunia boleh, tapi jangan sampai ketinggalan akhirat. Itu yang tidak boleh. Harus kalau tidak fokus akhirat, minimal dunia dan akhirat dua-duanya berjalan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, dua-duanya jalan. Salah kalau kita fokus dunia, lupa akhirat, itu yang salah. Wallahu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira inilah nasihat yang telah disampaikan oleh Syekh kita. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini, kami berikan kesempatan kepada panitia Safari Dakwah Kampung Quran Juara untuk menyampaikan beberapa hal terkait masalah program-program yang telah dilaksanakan pada saat ini, yang merupakan kerjasama BKPRMI baik dari pusat DPW maupun dari DPD Kabupaten Kota se-Indonesia bersama dengan Inisiasi Zakat Indonesia. Kepada Ustaz dengan hormat saya silakan. Di sini katanya kafe ini punya apa? Kopi susu yang khas ya. Kopi susu yang khas. Tehnya sudah coba, kopi susunya belum. Saya tunggu ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rahman Rahim selaku owner cafe 10 km. Ya, saya baru pertama kali ke sini, Ustaz. Padahal sudah lama tinggal di Sengkang. Selalu lihat saja pengajian-pengajian di sini. Makanya alhamdulillah pada hari ini merupakan momen yang sangat berharga karena pengajiannya langsung dipandu oleh Syekh Hussein Jabir. Yang kami hormati pula Bapak Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Wajo, Bapak Kemuda Haji Agustan Randren SAG, dan yang hormat spesial Syekh Hussein Jabir. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah bersama kita di Sulawesi Selatan ini dan masuk pada hari kelima dan jatuh di Kota Santri Kabupaten Wajo. Di sini banyak para santri, makanya hadir tadi di sini Syekh. Ada yang sudah hafal Al-Quran Syekh. Tadi beberapa. Dan di sini juga sebelah sini ada. Mungkin juga di sini yang panitia juga ada ya timnya. Hafal juz 30. Baiklah, kami dari tim Safari Dakwah menyampaikan bahwa Safari Dakwah ini untuk mensosialisasikan program Kampung Quran Juara. Kampung Quran Juara adalah program yang dicanangkan oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di pusat Indonesia. Nah, program ini bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencetak
1 juta penghafal Al-Quran di seluruh pelosok negeri. Yang kedua, kita akan menyebar 1 juta mushaf Al-Quran di seluruh pelosok negeri dan mendirikan kampung-kampung juara, kampung Quran juara di berbagai pelosok negeri. Jadi nanti kita pahami bersama, alhamdulillah di Wajo ini sudah berdiri banyak pondok pesantren, banyak pondok tahfiz, bahkan sampai ratusan pondok tahfiz di Kabupaten Wajo ini. Bahkan banyak berdiri di masjid-masjid, ada pondok pesantrennya, ada pondok tahfiznya. Tapi tahukah kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai titik di Indonesia ada wilayah-wilayah yang tidak tersentuh untuk mendirikan pondok pesantren. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan SDM yang akan dikirim ke sana, dan yang kedua adalah keterbatasan beasiswa bagi santri-santri yang akan melanjutkan pendidikan penghafalan Al-Quran di wilayah-wilayah tersebut. Berdasarkan problem tersebut, maka kami dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia berinisiatif untuk kemudian melaksanakan program Kampung Quran Juara, agar supaya nanti tercipta generasi-generasi penghafal Al-Quran di seluruh pelosok negeri. Tidak hanya di kota santri, tidak hanya di kota-kota, tapi di seluruh pelosok negeri nanti bisa ada para penghafal Al-Quran. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami memahami bahwa program ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan kita semua. Kalau kita bisa saling bahu-membahu untuk kemudian mewujudkan program ini, insya Allah program ini akan bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah, alhamdulillah, Syekh Husain Jabir sudah bersama dengan kita selama ini. Kita menggalang bantuan, menggalang donasi, menggalang kebaikan-kebaikan dari para saudara-saudara kita untuk kemudian kita donasikan nanti menghadirkan para penghafal Al-Quran. Untuk itu, jamaah yang hadir di sini, kami membuka open donasi, membuka donasi infak bagi yang akan berdonasi untuk pendirian, untuk mencetak generasi Al-Quran. Nanti kami dari tim panitia menyiapkan sertifikat penghargaan yang langsung diberikan oleh Syekh naik ke atas panggung yang ingin berdonasi. Naik ke atas panggung, nanti langsung diberikan penghargaannya oleh Syekh. Ya, ada beberapa paket donasi yang kami siapkan, Pak. Yang mau langsung ambil. Yang pertama, saya langsung masuk di paket 50 mushaf saja nanti ya. Paket 50 mushaf senilai 10 juta rupiah. Ya, paket 50 mushaf. Ada yang mau, Pak, silakan naik ke atas, langsung didoakan oleh Syekh. Kalau ada hajatnya, kita minta ke Syekh agar supaya hajatnya dikabulkan. Didoakan langsung sama Syekh, diaminkan oleh kita semua yang hadir di sini. Kalau ada keluarga yang sudah meninggal dunia, kita minta agar supaya keluarganya dilampahkan kuburnya, didoakan oleh Syekh, diaminkan oleh kita semua. Doa bersama dipimpin oleh Syekh. Semoga doa beliau menjadi keberkahan buat kita semua. Demikian dari kami, dari tim Safari Dakwah Syekh Husain Jabir. Semoga memberikan keberkahan bagi kita semua. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام وارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن
اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام. Semua yang hadir ya Allah di pagi hari yang penuh berkah. Ya Allah, panjangkan umurnya, sihatkan jasadnya, lancarkan urusannya, berkahi hidupannya, rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, anaknya, cucunya salih salihah, hafiz hafizah, semuanya selalu dalam lindunganmu ya Allah. Semuanya selalu dalam rahmatmu ya Allah. Ya Allah, antara kita yang sakit ya Allah sembuh penyakitnya. Ya Allah, yang sakit sembuh penyakitnya. Kuatkan imannya, sihatkan jasadnya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang punya hajat ya Allah berikan hajatnya. Yang lagi doa ya Allah terima doanya. Ya Allah, yang punya hajat kabulkan hajatnya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, terima segala amal ibadah kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Akhir hayat kami semua dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Tulis nama kami semua ahli surgamu ya Allah. Ahli surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah doa bersama yang telah dipimpin oleh Syekh kita, mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada Syekh kita yang jauh-jauh dari kota Madinah hadir di tengah-tengah kita di Salon Jampu ini, kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan insya Allah dengan kedatangan kehadiran Syekh kita sekali lagi membawa keberkahan untuk kita semuanya. Akhirnya saya tutup pertemuan kita dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.